Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya, Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Bagaimanakah asal-usul malam Lailatul Qadar ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Di antara malam-malam Ramadan, ada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terkenal dengan keberkahannya yang sangat besar. Al-Quran telah menyatakan tentang keberkahan dan keutamaannya lebih besar dari 1000 bulan. Bermakna bahwa malam tersebut lebih berharga daripada 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntungnya seseorang yang dapat memperoleh kesempatan untuk benar-benar beribadah pada malam tersebut. Karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadat selama 83 tahun 4 bulan dan bahkan lebih banyak dari itu. Sesungguhnya malam tersebut adalah suatu karunia dan rahmat yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun asal-usul malam Lailatul Qadar tersebut, dalam kitab Durrul Mansur ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar itu telah dikaruniai kepada umat ini, umatku, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Mengenai alasan dikaruniakannya Lailatul Qadar, terdapat beberapa pendapat. Menurut beberapa hadis, salah satu alasan yang dikemukakannya ialah Rasulullah SAW pernah merenungkan keadaan umur umat-umat terdahulu yang lebih panjang. Mengingat umurnya lebih pendek, tidak mungkin dapat menandingi atau melebihi ibadahnya umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengkaruniakan malam Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna apabila seseorang yang memperoleh kesempatan untuk beribadat selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala beribadat selama 83 tahun bahkan lebih. Diriwayatkan bahwa pernah Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu an tentang kisah seseorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fi sabilillah. Mendengar kisah ini, para sahabat merasa iri karena mereka tidak dapat mencapai waktu yang demikian lama dalam berjihad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kepada mereka malam kemuliaan tersebut. Juga terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan 4 nama Nabi dari kalangan Bani Israel. Masing-masing dari mereka menghabiskan waktu selama 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah durhaka sedikit pun kepadanya walaupun sekejap mata. Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ezkil alaihissalam, dan Nabi Yusya alaihissalam. Mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu an merasa kagum. Bagaimana mungkin menyamai amalan mereka? Lalu Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar dan mewahyukan tentang keberkahan malam yang istimewa ini. Juga terdapat riwayat lain yang menerangkan tentang asal mula malam Lailatul Qadar. Meskipun dalam satu zaman, perbedaan ini secara umum disebabkan oleh keadaan yang berbeda sehingga mengakibatkan ayat ini turun. Oleh karena itu, penafsirannya dikaitkan dengan kejadian pada masa tersebut. Terlepas dari riwayat mana yang kita terima, jelas terdapat kenyataan penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniai kepada umat ini malam kemuliaan tersebut sebagai nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik kepada kita agar dapat mengamalkannya. Betapa beruntung orang-orang yang bertakwa yang tidak pernah meninggalkan ibadah di malam kemuliaan ini semenjak mereka baligh. Adapun penjelasan tentang penafsiran surat Al-Qadar adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan.
Ayat tersebut telah menyebutkan suatu kenyataan bahwa pada malam yang istimewa ini Al-Quran telah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kenyataan ini telah cukup untuk memperkuat bukti tentang kemuliaannya. Di samping kenyataan itu, malam ini pun terkenal karena hal-hal yang tertulis dalam surat ini. Pada ayat berikutnya, agar menarik perhatian kita, maka diajukan sebuah pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan di sini yaitu, tahukah kamu betapa besar dan pentingnya malam ini? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam ini? Ayat berikutnya menerangkan tentang keagungan malam tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa pahala karena menghabiskan waktu malam ini dipakai beribadat, maka pahalanya lebih baik dan lebih besar daripada beribadat selama 1000 bulan. Tetapi di sini tidak diterangkan beberapa banyak pahala tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan. Sebuah penjelasan yang sangat indah mengenai ayat ini telah diberikan oleh Imam Razi rahmatullah alaih. Beliau menerangkan bahwa ketika manusia pertama kali diturunkan ke bumi, para malaikat melihat dengan penuh prihatin, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau jadikan khalifah di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Sebagaimana halnya jika kita sekarang memperhatikan asal-usul manusia, yaitu dari setetes mani, maka mereka akan memandang dengan perasaan jijik, sehingga mereka menganggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian mereka sehingga perlu dicuci. Akan tetapi ketika dari air mani itu Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang bayi yang indah, maka mereka pun mencintai dan menyayanginya. Demikian juga halnya apabila pada malam kemuliaan seseorang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, maka para malaikat pun turun kepada mereka. Masih terdapat penafsiran lainnya tentang ruh ini, namun pendapat pertamalah yang masyhur. Berkenaan hal ini, Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat atas setiap orang yang ditemukan sibuk dalam beribadat pada malam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan, yaitu dengan perintah Rabb mereka, mereka turun dengan membawa kebaikan. Pengarang kitab Muzahiril Haq menulis bahwa pada malam inilah, pada masa yang lalu, malaikat diciptakan. Pada malam tersebut juga Nabi Adam alaihissalam diciptakan dalam bentuk awalnya. Dan pada malam tersebut juga beberapa pepohonan ditanam di surga. Menurut beberapa hadis disebutkan bahwa pada malam ini doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kitab Durrun Mansur disebutkan bahwa menurut sebuah hadis pada malam ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Sesungguhnya pada malam itu penuh kesejahteraan, yaitu sepanjang malam itu para malaikat menyampaikan salamnya kepada orang-orang beriman, dan mereka bergiliran seperti tentara. Jika sekelompok malaikat naik, maka sekelompok malaikat lainnya turun. Sebagaimana dinyatakan dalam beberapa riwayat bahwa pada malam ini adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Hal itu akan senantiasa berlangsung hingga terbit fajar. Maksudnya bahwa rahmat dan berkah malam tersebut akan senantiasa turun sepanjang malam sampai waktu fajar. Dan ini tidak terbatas pada sebagian malam saja. Berdasarkan keterangan-keterangan dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa rahmat dan berkah akan senantiasa turun hingga fajar. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Targhib. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah asal mula diturunkannya malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.